Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Riansa Fitri dari jurusan Tadris IPS 6A. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Sejarah Dunia dengan dosen pembimbing yaitu Pak Nurdiansyah MPD. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance ini berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan naître yaitu lahir. Jules Michel merupakan sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Ciri utama dari Renaissance adalah humanisme, yaitu memanusiakan manusia, empirisme yang berarti kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme, yakni kebebasan dalam pengembangan pikiran. Pada dasarnya, Renaissance terjadi sebagai respons dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita harus mengetahui keadaan Eropa pada masa abad pertengahan yang dikenal juga sebagai periode Dark Age atau abad ke-8. Abad pertengahan ini terjadi setelah Kekaisaran Romawi di abad ke-4 Masehi runtuh. Pada masa itu berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandaskan agama yang menyebabkan gereja mendominasi sedikit. Pada masa itu berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandaskan agama yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Selain latar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakangnya ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat terkurung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Adapun beberapa tokoh penting pada masa Renaissance, yang pertama itu ada Leonardo da Vinci, yang kedua ada Francis Bacon, yang ketiga ada Galileo Galilei, yang keempat ada René Descartes, yang keempat ada Petrarch. Pertama, pemikiran oleh Leonardo da Vinci. Ia mengatakan bahwa aku percaya manusia akan terbang dan aku dasarkan asumsiku ini pada fakta bahwa Tuhan memberi kita pikiran yang mampu mengimajinasikannya. Segala yang bisa diimpikan akan dapat diwujudkan suatu waktu. Siapapun yang mengatakan hal sebaliknya berarti orang bodoh. Yang kedua yang dikatakan oleh Francis Bacon, yang mana pemikiran Bacon ini mengambil kesimpulan bertolak dari sesuatu yang khusus untuk kemudian ditarik pada yang umum. Dengan penilaian objektif, metode ini mampu memecahkan masalah-masalah keagamaan yang sekarang banyak bermunculan. Pemikiran yang ketiga oleh Galileo Galilei, yang mana Galilei ini bersikeras pandangan yang heliosentris adalah yang benar, di mana matahari menjadi pusat alam semesta dan bumi hanya sebuah planet dari banyak lainnya yang mengitari matahari. Yang keempat, pemikiran dari René Descartes. Descartes ini adalah bapak filsafat modern yang paling terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi I think, therefore I'm. Dalam bahasa Indonesianya adalah saya berpikir maka saya ada. Yang kelima, pemikiran oleh Petrarch, yang mana Petrarch mengatakan menghendaki yang baik lebih berharga daripada mengenal yang benar. Nah, selain menulis saja, Petrarch ini juga menuliskan komentar atau ulasan tentang kebudayaan, kesusastraan, dan pemikiran Yunani Romawi. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai bapak humanisme. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, ataupun teknologi yang memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, ataupun budaya di dunia.
Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri ini adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang, mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri ini menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat, seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah standar hidup rakyat bisa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, peristiwa revolusi Prancis ini ialah revolusi besar yang terjadi di benua Eropa maupun di dunia. Revolusi Prancis ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap tatanan masyarakat di dunia. Revolusi Prancis ini terjadi karena tuntutan dari kaum rakyat jelata dan borjuis yang merasa sangat terbebani atas kebijakan raja. Selain memiliki dampak yang besar bagi negara Prancis, revolusi besar-besaran tersebut berpengaruh juga pada negara lain, yang salah satunya Indonesia. Revolusi Prancis ini secara besar-besaran terjadi pada abad ke-18. Puncak revolusi Prancis juga berlangsung pada tahun 1789 sampai 1799. Secara garis besar, revolusi Prancis berisikan peristiwa peralihan kekuasaan dari Ancien Régime, Orde Lama dalam bentuk monarki, kepada kekuasaan rakyat dalam bentuk republik. Revolusi Prancis menghasilkan beberapa slogan yang populer hingga saat ini, yakni liberty atau kebebasan, egality persamaan, dan fraternity yaitu persaudaraan. Pengaruh revolusi Prancis terhadap Indonesia, yang mana revolusi Prancis itu merupakan revolusi besar di dunia yang memiliki pengaruh terhadap negara lain, yang salah satunya adalah Indonesia. Revolusi Prancis ini juga memiliki dampak yang besar terhadap pergerakan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa paham tentang kebebasan dan kebersamaan yang dipegang oleh rakyat Indonesia termasuk salah satu pengaruh dari revolusi Prancis. Pemikiran-pemikiran tokoh dalam revolusi Prancis ini membangkitkan gairah masyarakat Indonesia untuk bebas juga dari penjajahan. Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia pun pemikirannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh revolusi Prancis. Penderitaan yang ada di balik revolusi tersebut membuat masyarakat Indonesia pun tidak ingin mengalami penindasan yang sama dari penjajahan. Oleh sebab itu, revolusi Prancis membuat bangsa Indonesia lebih peduli terhadap perjuangan hak-hak sebagai manusia. Yang dingin adalah persaingan Amerika dan Soviet dalam merebut pengaruh negara lain yang berguna memperkuat bloknya masing-masing sehingga tidak ada aksi militer. Awalnya, di Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini merupakan bagian dari blok sekutu untuk melawan blok poros. Di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Perang Dunia II dimenangkan Amerika Serikat dari negara blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Meski Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang bersih tegang karena ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis yang menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut Uni Soviet dan pemerintahan tirani yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Adapun dampaknya bagi Asia Tenggara, yang pertama itu di dalam bidang ekonomi, yang mana dampak Perang Dingin tersebut dalam bidang ekonomi ialah menyebarkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia, dan diterapkan juga oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Amerika Serikat ini lalu menjadi negara adidaya yang merupakan pemegang modal dan kreditur bagi negara yang baru merdeka di kawasan Asia Afrika. Sementara
Uni Soviet sebagai kekuatan besar blok timur menerapkan Molotov Plan untuk membantu penggunaan negara-negara Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi dekat dengan Uni Soviet. Nah, yang kedua, ada persaingan ideologi, yang mana dampak negatif dari perang dingin tersebut ialah persaingan ideologi yang terkadang berujung proxy war, yang mana menurut histori orang Amerika mewaspadai komunisme Soviet dan khawatir dengan pemerintahan tirani pemimpin Rusia, Joseph Stalin. Sebaliknya, Soviet ini membenci perlakuan Amerika yang tidak menganggap mereka sebagai bagian sah dari komunitas internasional. Akibatnya, kedua negara itu saling menancapkan ideologi masing-masing di negara berkembang untuk mendapatkan sekutu dan memperluas kekuasaan. Adapun dampaknya bagi Asia Tenggara, yang pertama itu di dalam bidang ekonomi, yang mana dampak perang dingin tersebut dalam bidang ekonomi ialah menyebarkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia, dan diterapkan juga oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Amerika Serikat ini lalu menjadi negara adidaya yang merupakan pemegang modal dan kreditur bagi negara yang baru merdeka di kawasan Asia Afrika. Sementara, Uni Soviet sebagai kekuatan besar blok timur menerapkan Molotov Plan untuk membantu penggunaan negara-negara Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi dekat dengan Uni Soviet. Nah, yang kedua, ada persaingan ideologi, yang mana dampak negatif dari perang dingin tersebut ialah persaingan ideologi yang terkadang berujung proxy war, yang mana menurut histori orang Amerika mewaspadai komunisme Soviet dan khawatir dengan pemerintahan tirani pemimpin Rusia, Joseph Stalin. Sebaliknya, Soviet ini membenci perlakuan Amerika yang tidak menganggap mereka sebagai bagian sah dari komunitas internasional. Akibatnya, kedua negara itu saling menancapkan ideologi masing-masing di negara berkembang untuk mendapatkan sekutu dan memperluas kekuasaan. Yang ketiga, meluasnya pengetahuan teknologi. Di bidang teknologi, persaingan perang dingin ini antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencakup eksplorasi luar angkasa. Kedua negara tersebut sama-sama berlomba untuk mencapai luar angkasa, yang mana kelak akan menjadi landasan untuk mempelajari ilmu astronomi. Pada 4 Oktober 1957, Soviet meluncurkan Sputnik, yang mana itu teman perjalanan, yaitu satelit pertama buatan manusia yang ditempatkan di orbit bumi. Yang keempat, ada kemajuan pembuatan senjata. Dampak perang dingin ini yang keempat adalah senjata yang semakin mutakhir, yang dapat diartikan positif ataupun negatif. Pada 1949, Soviet ini mengetes bom atom Amerika sendiri, lalu ditanggapi Presiden Amerika Serikat Harry Truman dengan pengumuman Amerika Serikat akan membuat senjata atom yang lebih dahsyat, seperti bom hidrogen atau super bom. Pada 1962, Soviet secara diam-diam memasang rudal di kuda yang dapat diluncurkan ke kota-kota Amerika Serikat. Yang pertama itu ada krisis Kuba, di mana setelah jatuhnya Presiden Fulgencio Batista pada 1959 oleh Fidel Castro. Nah, hubungan antara Eisenhower ini dan Castro berjalan dengan baik selama beberapa saat. Namun, Amerika Serikat menolak pengurangan ketergantungan ekonomi Kuba atas Amerika. Hal ini akan membuka potensi masuknya bantuan dari Eropa Timur. Namun, pada tahun 1961, Kuba mulai membuka upaya perdagangan senjata dengan Soviet. Pada Februari 1962, Nikita memulai pemasangan rudal nuklir di Kuba, posisi yang terlampau dekat dengan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat melakukan blokade dan ultimatum kepada Kuba dan Soviet, yang beruntung pada 1964 ini Khrushchev dijatuhkan dan
kondisi di Kuba meredah. Yang kedua ada Perang Korea. Stalin mendukung Kim Do-sung untuk menginvasi Korea Selatan. Sementara para pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan. Perang yang berlangsung selama 3 tahun yang dimulai pada 1950 sampai 1953 menjadi titik tertinggi karena berpotensi membuka perang antara NATO dan komunis Cina. Perang tersebut juga dapat berujung menjadi perang nuklir. Setelah Stalin wafat pada 1953, gencatan senjata dilakukan dan Kim Sun menjadi diktator di Korea Utara. Nah, sementara Ri Hing-man memimpin totaliter Korea Selatan sampai dijatuhkan pada 1960. Kondisi Korea Selatan baru membaik setelah kembalinya sistem multipartai pada tahun 1987. Yang ketiga ada Perang Vietnam. Perang Vietnam ini adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin yang terjadi selama 19 tahun. Terjadi antara Vietnam Utara yang didukung komunis ini dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Seattle. Konflik ini menewaskan jutaan orang, termasuk peran Vietnam Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja. Menyebabkan diktator komunis Kamboja, Pol Pot, membantai 1-3 juta penduduk untuk menegakkan kekuasaannya. Perang gerilya yang berlarut-larut membuat Amerika Serikat ini harus meninggalkan Vietnam, yang membuat Ho Chi Minh dapat mengalahkan Vietnam Selatan dan mendirikan negara komunis. Yang keempat, Perang Saudara Cina. Pada tahun 1949, Mao Zedong ini berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintahan nasionalis Kuomintang yang didukung oleh Amerika Serikat. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis Baru. Nah, pada hal ini merupakan titik balik kebijakan pemerintahan Amerika Serikat karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina. Amerika Serikat merespon jatuhnya Kuomintang dengan membentuk ANZUS pada 1951 dan SEATO pada 1954 untuk menciptakan fakta pemerintahan terhadap pengaruh komunis. Salah satunya mendukung Vietnam Selatan dalam memenangi perang melawan komunis Vietnam Utara. Soviet membantu Fakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai basis pertahanan melawan Eropa Barat. Status Asia Tenggara sebagai sebuah area studies nyatanya sudah dimulai sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu ketika kelompok ilmuwan yang terdiri dari orientalis dan epigrafer, botanis, zoolog, filolog, sejarawan, dan arkeolog meneliti Asia Tenggara. Sedangkan pasca Perang Dunia Kedua, ilmuwan Asia Tenggara ini menjamur selama Perang Dingin. Namun fokus kajiannya sebagai besar hanya pada satu area tertentu di Asia Tenggara. Fenomena ini menyebabkan berbagai tantangan epistemologi seperti keajegan konsep ruang dan waktu dalam batasan Asia Tenggara. Kebijakan keilmuan dan perspektif difusionis dalam tulisan tentang Asia Tenggara. Sayangnya kajian Asia Tenggara lebih menarik bagi orang luar yang berani bahwa saat ini cukup sedikit ahli, peneliti maupun orang-orang yang tertarik pada bidang Asia Tenggara yang merupakan penduduk asli Asia Tenggara. Pasca Perang Dunia II, Jerman dibagi menjadi dua, yakni Barat dan Timur. Hal ini disebabkan oleh perselisihan antar negara sekutu dengan Uni Soviet. Adanya pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang dimulai dibangun pada tahun 1961. Dengan demikian, pecahnya Jerman karena kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Reunifikasi Jerman ini adalah peristiwa penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Nah, reunifikasi Jerman ini berlangsung sekitar tahun 1990.
Reunifikasi Jerman ini diawali dengan peristiwa demonstrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II ini mengakibatkan negara ini terbelah jadi dua negara, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman ini diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam perjanjian tersebut, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Penyatuan ini menimbulkan ketegangan akibat perbedaan religius, linguistik, sosial, dan budaya penduduk Kekaisaran Jerman, sehingga peristiwa tahun 1871 ini hanya merupakan satu momen dalam serangkaian proses penyatuan yang lebih besar. Sebelumnya, Kaisar Romawi Suci seringkali disebut Kaisar seluruh Jerman, dan di Kekaisaran, anggota bangsawan tinggi disebut Pangeran-Pangeran Jerman. Sebab wilayah-wilayah berbahasa Jerman yang sebelumnya disebut Francia Timur terorganisasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil sebelum bangkitnya Karel yang Agung. Karena wilayah tersebut memiliki relief yang bergunung-gunung, muncul perbedaan budaya, pendidikan, bahasa, dan agama di antara warga yang saling toleran, tersolasi. Nasionalisme Asia Afrika adalah suatu gerakan kebangsaan, kolonialisme, dan imperialisme bangsa-bangsa Barat atas wilayah di Asia Afrika. Gerakan nasionalisme yang terjadi di Asia Afrika ini adalah sebagai akibat dari adanya keinginan untuk mencapai kebebasan. Kebebasan ini diartikan sebagai adanya belenggu penjajahan dari bangsa Eropa yang kemudian memutuskan untuk melakukan gerakan pembaharuan dan nasionalisme. Adapun tokoh-tokoh tersebut ialah Ali Sastromijoyo, Sir John Kotelawala, Muhammad Ali, Jawaharlal Nehru, dan UNU. Baiklah, sekian jawaban singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.